Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan-kemudahan, serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang rahasia akal pikiran berdasarkan kaweruh ilmu Jawa. Setiap kita pasti mengerti bahasa akal pikiran itu yang bagaimana, tapi jarang yang mengerti rahasia yang tersembunyi di dalam akal pikiran. Akal pikiran setiap kita pasti mempunyai. Akal pikiran ini bagi manusia mempunyai dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Apabila akal pikiran ini mampu dikendalikan, maka manusia akan menjadi makhluk yang mulia. Dan apabila akal pikiran ini tidak bisa dikendalikan, maka manusia akan mensifati angkara murka, bahkan akan mensifati sifat setan, sifat iblis, sifat jin, dan lain-lain sebagainya. Maka perlunya kita membaca akal pikiran berdasarkan kaweruh Jawa, yaitu membaca simbol diri atau ayat diri yang sudah diberikan oleh Gusti atau Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Akal pikiran mempunyai makna berdasarkan kaweruh Jawa, yaitu yang pertama kita harus bisa mengkaji makna akal. Akal mempunyai makna akal alam kaliaran. Saya ulangi lagi, akal mempunyai makna alam kaliaran atau alam yang bergerak. Jadi sifat daripada akal ini, bila kita perhatikan di dalam diri kita sendiri, dia selalu bergerak. Walaupun tubuh kita disuruh diam, tapi akal ini akan selalu bergerak. Maka apabila alam akal ini yang selalu bergerak tercemar oleh nafsu diri atau terpengaruh oleh nafsu diri yang tidak bisa dikendalikan, maka akan mensifati yang disebut pikiran. Maka kita harus paham arti pikiran itu bagaimana. Maka di dalam ajaran Jawa, pikiran itu mempunyai makna, yaitu pikiran, picik, kikir, rasane, nafsu. Saya ulangi lagi, pikiran, picik, kikir, rasane, nafsu, atau picik, kikir, rasanya, nafsu. Itulah arti makna dari akal yang mensifati pikiran. Setelah mengerti, maka kita harus bisa mengkaji apa itu sifat picik, sifat kikir, dan rasanya nafsu. Maka di dalam kaweruh Jawa
kita harus perlu tahu bahwa picek itu mempunyai makna picek, pikiran licik. Jadi sifat picek itu orang yang selalu mempunyai pikiran licik atau curang, selalu curang di dalam kehidupannya sehingga merugikan banyak orang lain, skala umum merugikan negara, secara luas merugikan alam semesta. Itulah sifat akal pikiran yang mensifati sifat picik. Kemudian kikir, kita sudah tahu bahwa sifat kikir itu adalah sifat akal pikiran yang mensifati pelit atau hitung-hitungan. Maka ini juga kendala manusia untuk mencapai kemuliaan. Karena sifat kikir ini sifat yang merugikan orang lain, merugikan negara, juga merugikan alam semesta. Karena orang yang kikir itu kebanyakan mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada keadaan orang lain. Itulah bahayanya sifat kikir. Kedua sifat itu adalah rasa daripada awalnya nafsu keserakahan manusia. Maka perlunya kita mengetahui wedaran ini. Wedaran membaca simbol diri agar kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, terutama akal pikiran, sehingga kita menjadi makhluk yang lebih mulia. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambah wawasan serta keilmuan Anda semuanya, dan bisa dikerjakan dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Salam Rahayu.